Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan awalan tentang step by step Facebook advertising untuk pemula. Jadi memang pada materi yang saya buat ini di dalam video tutorial ini memang dikhususkan adalah untuk pemula, sehingga pemula yang ingin serius terjun di bisnis online itu bisa maksimal ketika mereka mulai menjalankan bisnis online. Nah, di sini khususnya saya membahas tentang Facebook Ads, di mana Facebook Ads ini memang adalah sebagai salah satu sarana marketing yang sangat powerful bagi pengguna Facebook. Sudah banyak sekali pengusaha-pengusaha online atau pebisnis online yang menggunakan fasilitas dari Facebook Ads. Nah, ini tutorial yang saya buat ini memang akan sangat simpel sekali, dengan harapan agar pemula yang bahkan nol sama sekalipun itu bisa segera langsung mengikuti apa yang saya instruksikan, sehingga teman-teman semua nanti bisa langsung segera mempraktekkan dan bisa langsung segera memulai berbisnis online. Nah, kenapa Facebook? Ini mungkin menjadi pertanyaan. Kalau di bisnis online itu banyak sekali jenisnya ya. Kita mau jualan, katakanlah mau menggunakan website bisa. Kita mau jualan di marketplace semacam Tokopedia, Lazada, Blibli.com misalkan, atau di Bukalapak dan lain sebagainya juga bisa. Jadi pada kesempatan era saat ini sangat mungkin sekali siapapun orang itu yang ingin jualan atau bisnis online itu disediakan fasilitas yang begitu banyaknya yang bisa dimanfaatkan secara gratis. Salah satunya yang saya pilih adalah Facebook. Saya memilih sosial media ini karena dengan berbagai macam pertimbangan. Facebook itu adalah sebuah sosial media terbesar di dunia yang merupakan situs paling sering dibuka nomor 2 setelah Google. Nah, ini tentunya adalah sebuah kelebihan yang luar biasa dibandingkan sosial media yang lainnya. Nah, sekarang mungkin ada ya WhatsApp misalkan, itu juga aplikasi sosial media yang sangat cepat, tetapi belum maksimal kalau digunakan untuk marketing, memiliki banyak keterbatasan. Nah, untuk orang-orang yang menyadari betapa potensi luar biasa dari Facebook ini, mereka bisa memanfaatkan secara optimal untuk mendukung bisnis mereka. Di antaranya Facebook menyadari betul potensi ini sehingga memberikan sebuah layanan yaitu Facebook Ads, yang tentunya ini adalah sebagai salah satu sumber income terbesar bagi Facebook untuk mendapatkan penghasilan. Nah, dengan sosial media Facebook khususnya saya pilih itu adalah dengan alasan karena Facebook ini memiliki fitur yang paling lengkap dibandingkan dengan sosial media yang lain. Ya, jadi kalau sosial media yang lain itu fiturnya sangat-sangat terbatas, kalau di Facebook hampir semua fitur yang dimiliki sosial media lain Facebook punya. Selain itu karena pengguna Facebook di Indonesia pertumbuhannya luar biasa cepat dan merupakan pertumbuhan hingga mencapai 80 juta pengguna, itu informasinya sekitar 80 juta pengguna aktif Facebook di Indonesia. Ini tentunya akan menjadi pasar yang sangat baik untuk media iklan. Nah, kalau untuk pengguna Facebook awal itu ya, untuk pengguna Facebook itu yang umumnya mungkin hanya memanfaatkan Facebook ya sekedar untuk bertegur sapa dengan teman, mencari teman baru atau menemukan teman lama, terus berkeluh kesah tentang kondisi, keadaan dan lain sebagainya. Tetapi sekarang ini Facebook sudah memiliki berbagai macam fitur, diantaranya bahkan bisa disulap menjadi toko online. Nah, ini atau sekedar menjadi media iklan
baik untuk promosi tempat usaha, aktivitas, kegiatan, organisasi, ataupun mempromosikan produk dan lain-lain. Nah, ini nanti teman-teman di sini di dalam rangkaian video tutorial yang saya buat, teman-teman nanti akan belajar bagaimana caranya membuat yang pertama adalah membuat materi iklan Facebook Ads. Karena memang nanti step by stepnya akan saya betul-betul nanti dari caranya membuat fanpage dan lain sebagainya akan saya awali betul dari pertama itu, agar teman-teman semua itu bisa dengan mudah untuk mempraktekkan, meniru dan mempraktekkan video tutorial ini. Nah, di dalam Facebook ini ya, nanti saya anggap teman-teman semuanya itu sudah punya Facebook. Jadi saya anggap sudah punya Facebook, atau bagi yang belum punya nanti bisa daftar, silahkan buka facebook.com. Di sini nanti tinggal masukkan nama itu ya, tinggal masukkan nama belakang, pakai nomor HP atau email, kata sandi dan seterusnya. Ini adalah nanti pendaftaran untuk kemudian kalau sudah selesai klik buat akun. Nanti di sini ini tujuannya nanti adalah kita membuat akun personal yang bisa nanti kita manfaatkan untuk membuat fanpage dan grup dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk yang ingin langsung sekedar murni untuk jualan, untuk bisnis, itu bisa pakai buat halaman. Ini di sini ada buat halaman. Nah, ini kalau diklik ini nggak perlu bikin akun personal terlebih dahulu, tetapi begitu membuat langsung buat halaman itu ya. Jadi langsung membuat halaman baru. Nah, ini nanti silakan mau pakai yang mana. Kalau yang sudah punya akun Facebook nanti tinggal langsung membuat fanpage saja. Nah, selain nanti yang akan kita pelajari tentang beriklan melalui Facebook, nanti juga akan saya berikan beberapa tips dan tutorial cara membuat toko online di Facebook. Ini nanti insya Allah harapannya dengan dalam bentuk format video itu akan jauh lebih mudah dikuasai oleh teman-teman. Facebook memang memiliki ini sedikit pengetahuan saja. Jadi Facebook memang memiliki apa yang disebut dengan Facebook personal atau personal account. Personal account ini ya Facebook yang sudah biasa kita pakai untuk berinteraksi dengan teman-teman, dengan saudara, atau untuk menemukan teman-teman baru gitu ya. Itu adalah akun personal. Akun personal ini sebenarnya juga bisa kita manfaatkan untuk bisnis, walaupun tidak bisa walaupun dalam tosnya itu ya, dalam tosnya yang dibuat oleh Facebook itu adalah kalau mereka melarang itu untuk digunakan sebagai aktivitas bisnis murni gitu ya, sehingga Facebook tidak menginginkan akun personal ini digunakan untuk bisnis. Maka jika akun ini digunakan secara berlebihan untuk bisnis, tentunya Facebook berhak untuk memblokir atau menutup akun tersebut. Nah, kalau untuk saya memang membahas secara khusus dalam sebuah buku, yaitu Facebook Marketing, cara berpenghasilan 30 juta sebulan hanya dari Facebook. Di situ saya menggunakan bagaimana kita itu tidak melanggar TOS dari Facebook, tetapi kita itu bisa memanfaatkan FB personal tersebut sehingga bisa optimal untuk bisnis. Jadi untuk menunjang bisnis, karena ternyata Facebook personal memiliki banyak kelebihan dibandingkan fanpage. Di antaranya kelebihannya yang pertama tentunya adalah Facebook personal itu no budget, dalam artian untuk membuat kita gratis. Misalkan nanti kita mau membuat materi iklan pun ya iklannya gratis juga, karena tidak membutuhkan biaya untuk iklan. Nah, ini tentunya menjadi sesuatu yang murah ini. Ini akan sangat menguntungkan untuk pemula karena tidak mengeluarkan biaya, aman untuk dipelajari itu ya, untuk marketer pemula. Sampai dengan sebenarnya nggak hanya untuk marketer pemula, bahkan banyak marketer yang sudah profesional, yang sudah expert,
itu yang masih menggunakan FB personal untuk bisnis. Karena mereka sangat berhati-hati agar tidak melanggar TOS yang dibuat oleh Facebook. Walaupun menggunakan akun personal itu tidak sampai diblokir oleh Facebook. Saya sendiri sudah lama menggunakan dan tidak terkena blokir dari Facebook. Yang kedua, memang tidak perlu ketika menggunakan akun personal kita nggak perlu itu membeli tools untuk berbagai macam fasilitas scraping dan lain sebagainya, itu nggak perlu. Jadi dengan akun personal kita secara maksimal tentunya kita bisa menemukan berbagai macam potensi pasar, kita bisa mendapatkan target market yang tepat. Ini adalah tanpa menggunakan tool sama sekali, karena seperti kita tahu kalau yang menggunakan mereka yang biasa menggunakan FB Ad, biasanya mereka membeli tools yang harganya tidak murah dan biasanya bukan hanya dijual tetapi sewa sistemnya. 6 bulan nanti sudah expired, 6 bulan expired, sehingga nanti harus bayar lagi, dan ini biayanya tidak sedikit, biasanya bisa menghabiskan sampai jutaan rupiah. Nah, ini Facebook Ads karena tidak membutuhkan budget, tidak membutuhkan pembiayaan gitu ya untuk penggunaannya, maka Facebook Ads cukup aman digunakan. Jadi sekalipun kita nanti melakukan berbagai macam kesalahan marketing misalnya, itu kita tidak rugi sama sekali, sangat aman. Karena kalau berbeda dengan Facebook Ads yang kalau kita tidak paham tekniknya, maka kalau kita salah menggunakan Facebook Ads bisa jadi uang ratusan ribu sampai jutaan rupiah hanya kita buang tanpa kita tahu, tanpa mendapatkan hasil apa-apa. Facebook Ads memiliki kelebihan lain, diantaranya adalah interaksi emosional, di mana setiap pengguna Facebook itu bisa saling berkomunikasi secara langsung, baik itu melalui emoticon, bisa melalui tombol like itu ya atau emoticon, bisa juga dengan berkomentar, bahkan bisa secara personal yaitu melalui inbox. Selain itu bisa juga berinteraksi secara berkelompok melalui grup Facebook maupun grup Messenger. Yang ini adalah fasilitas yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Facebook. Nah, ini interaksi ini terjadi itu antar pengguna ini, rasa emosional atau ikatan emosionalnya itu akan jauh lebih kuat karena terjadi komunikasi dua arah antara kita dengan teman kita, dengan calon konsumen kita atau dengan customer kita. Ini maka Facebook personal sangat powerful untuk mempertahankan loyalitas dari customer yang kita miliki. Selain itu, Facebook personal itu memiliki kelebihan yaitu sangat mudah untuk membangun personal branding menggunakan Facebook personal. Caranya sangat mudah, untuk kecepatannya tentunya tergantung dari masing-masing orang. Tetapi di sini dengan menggunakan Facebook personal kita bisa melakukan membangun yang namanya personal branding. Nah, ini padahal kita tahu sendiri bahwa salah satu kekuatan marketing adalah di personal branding. Kalau yang belum tahu personal branding, bisa dibaca buku saya cara berpenghasilan 30 juta sebulan hanya dari Facebook. Di situ saya bahas tentang personal branding. Selain itu, Facebook sangat fleksibel. Kita bisa membuat grup atau kita join pada suatu grup atau membuat suatu fanpage, atau juga kita bisa join kepada satu fanpage sehingga Facebook itu akun kita itu bisa menjangkau pangsa pasar yang sangat luas dan secara tertarget. Ini jadi sangat fleksibel sekali. Kita bisa misalkan masuk ke suatu grup yang kita bisa melakukan promosi di grup tersebut, bisa grup jual beli, bisa grup komunitas dan lain sebagainya. Kita bisa scrap data-data dari pengguna Facebook tersebut. Ini jadi memang sangat banyak sekali kelebihan yang dimiliki oleh Facebook personal. Selain itu, Facebook personal juga memiliki kemampuan very targeted
market. Jadi market itu bisa dibidik dengan sangat tepat dan tersegmen secara khusus ini. Jadi sangat mudah sekali kalau kita menggunakan Facebook personal. Maka kita bisa dengan sangat mudahnya menemukan pasar untuk produk kita. Karena salah satu kunci pemasaran adalah kita itu harus tahu pasar. Kita harus tahu siapa yang membutuhkan produk kita. Kita harus tahu siapa yang menginginkan produk kita, sehingga kita bisa menjual secara optimal. Nah, kenapa Facebook Ads? Ini yang mungkin akan menjadi banyak pertanyaan dari teman-teman semua. Kenapa bukan Facebook personal yang dibahas? Kalau Facebook personal, alhamdulillah itu tadi saya sudah buatkan buku khusus. Nah, cara berpenghasilan 30 juta sebulan dari Facebook, harganya 180.000, gratis ongkos kirim se-Indonesia. Nah, itu memang khusus membahas tentang Facebook personal. Untuk video tutorial ini saya hanya khusus membahas tentang Facebook Ads. Facebook Ads ini juga memiliki banyak sekali kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh akun personal. Di antaranya kemampuan Facebook Ads adalah mampu menjangkau audiens atau pemirsa secara lebih tertarget. Kita bisa mentarget secara khusus. Misalkan kita ingin iklan kita itu hanya dibaca oleh laki-laki umur 25 sampai 35 tahun yang dia tinggal di kota A, B, C, D, dan E misalkan. Itu bisa kita setting sedemikian rupa. Bahkan kita bisa setting minatnya, di mana kita hanya maunya orang-orang yang berminat tentang misalkan tentang bisnis online. Itu nanti maka iklan kita hanya akan ditampilkan kepada orang-orang yang tertarik dengan bisnis online, sehingga ini akan membuat pemasaran atau marketing yang kita lakukan itu bisa menjadi sangat efektif. Nih, selain mampu menjangkau target audiens yang sangat tertarget, kita juga tidak perlu susah-susah membangun interaksi. Karena kalau Facebook personal lah, kita harus mau tidak mau membangun interaksi terus menerus setiap hari, mempertahankan interaksi dengan para teman-teman kita. Sementara kalau Facebook Ads itu interaksi ini tidak terlalu penting, karena mereka secara otomatis nanti akan terkoneksi atau terinteraksi dengan kita ya kalau kita bayar iklan. Nah, sehingga kita nggak perlu repot-repot, waktu kita lebih efektif. Mungkin satu materi bisa kita iklankan selama 1 atau 2 bulan atau bahkan 3 bulan kalau itu satu materi. Sementara kalau akun personal setiap hari update statusnya sama saja selama 1 minggu, itu teman semua brodol, teman semua pergi gitu ya. Ini. Selain itu, kelebihan dari Facebook Ads adalah mampu menjangkau pada wilayah yang sangat luas ataupun wilayah yang sangat khusus. Kita misalkan menjualnya, misalkan saya menjual pupuk organik. Ketika saya menjual pupuk organik, pupuk organik saya adalah targetnya untuk perkebunan misalkan, maka saya akan mentarget wilayah-wilayah tertentu yang ada perkebunannya. Tidak mungkin saya akan mentarget orang-orang di kota, maka saya akan target orang-orang yang ada di desa-desa, di pedalaman-pedalaman misalkan, atau di daerah-daerah yang sudah mulai maju tetapi menjadi sentra dari pertanian. Sehingga saya tidak akan itu target misalkan jual pupuk organik kok saya jual di Jakarta, di Semarang, di Surabaya. Itu tidak akan saya target begitu, karena kalaupun closing itu tidak akan besar. Nah, terus bagaimana? Maka saya akan menjualnya dengan menentukan batasan wilayah tertentu, sehingga wilayah-wilayah itu saja, misalkan di kota A, kota D, kota F, kota H, kota M, kota Z misalkan. Nah, hanya di kota-kota itu atau di desa-desa itu atau di kecamatan-kecamatan itu atau di kabupaten-kabupaten itu iklan kita akan dimunculkan. Itu pun nanti akan ada pilihan untuk siapa, apakah laki-laki, apa perempuan, apa semuanya.
berapa umurnya, apa minatnya, sehingga di sini dengan kita mengetahui seperti itu secara detail, akhirnya nanti penjualan kita itu bisa maksimal. Selain memiliki kelebihan tersebut, kelebihan berikutnya yang sangat powerful dari Facebook Ads adalah dia bisa retargeting. Apa itu retargeting? Retargeting ini maksudnya adalah orang-orang yang pernah tertarik mengunjungi fanpage, mengunjungi website, mengunjungi website, atau mengunjungi blog, atau mengunjungi landing page yang kita miliki, yang di situ sudah kita tanam namanya kode pixel. Jadi kode pixel itu kita tanam di dalam fanpage, bukan di dalam website itu, di dalam website, kemudian di dalam landing page kita tanam kode pixelnya. Maka orang-orang yang pernah membuka website tersebut, orang yang pernah membuka landing page tersebut, maka secara otomatis data-datanya itu akan terekam. Data-datanya akan terekam secara baik. Kemudian ketika data itu sudah terekam, suatu saat kita ingin mentarget orang itu kembali untuk, katakanlah biasanya ya begini, dari 1000 pengunjung katakanlah yang beli 5, berarti paling tidak ada 995 yang belum beli, padahal mereka sudah pernah sempat tertarik. Maka caranya adalah retargeting, dengan kita menunjukkan iklan ini kembali kepada konsumen kita. Ini loh, kemarin pernah mau beli produk A misalkan, pas habis ini sekarang sudah bisa kontak saya lagi, misalkan seperti itu. Ini adalah salah satu kelebihan retargeting dari Facebook Ads yang tidak dimiliki akun personal. Ini luar biasa. Kalau akun personal retargeting ya harus dengan secara manual, tidak bisa secara otomatis atau menggunakan tools ini. Nah, hati-hati dengan Facebook Ads. Banyak teman-teman yang mencoba belajar sendiri Facebook Ads, nggak pernah, cuman mungkin belajar sana sini, cuman browsing sana sini, tanya sana sini, belajar sendiri, kemudian mencoba mengiklankan, ternyata setelah diiklankan ternyata penjualannya tidak sesuai yang diharapkan. Bahkan banyak yang zong, sudah mengiklankan tetapi tidak terjual serupiah pun, tidak mendapatkan keuntungan serupiah pun. Bayangkan kalau budget sehari kita ngiklan adalah 100.000, kemudian ternyata kita tidak bisa jualan sama sekali. Sebulan 3 juta kita bakar, itu yang namanya uang, nggak ada hasilnya. Ini maka ada ketentuan-ketentuan di mana Facebook ini jangan sampai kita itu tidak punya ilmunya lalu kita hanya bakar uang sia-sia. Karena ilmu nanti di Facebook ini banyak sekali. Selain ada ilmu tentang iklan itu ya, ada ilmu tentang toko online, yang tidak kalah pentingnya adalah ilmu mempelajari tentang produk. Ini sangat penting. Dengan cara seperti itu nanti kita itu bisa beriklan secara lebih efektif, lebih efisien, dan hasilnya itu sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, di sini jangan sampai hanya karena ya mungkin menghemat 100.000, 200.000 untuk tidak mau membeli buku tentang Facebook Ads, tidak mau membeli tentang video tutorial tentang Facebook Ads, atau mungkin tidak mau mengikuti workshop atau pelatihan tentang Facebook Ads, ternyata karena tidak pernah mengikuti itu, akhirnya uang yang dipakai sendiri untuk ngiklan dengan tidak punya keterampilan, ilmu, skill, tidak punya guru, akhirnya habisnya lebih banyak. Ini maka kita sebagai seorang pebisnis berusaha meminimalisir bagaimana pengeluaran itu bisa seminimal mungkin untuk menghasilkan pendapatan sebesar-besarnya. Nah, ini jangan sampai kita bakar uang sia-sia. Mau sampai kapan? Nah, ini makanya nanti saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa belajar Facebook Ads ini bukan hanya tidak seperti belajar materi Facebook akun personal yang gratis tidak mengeluarkan biaya. Kalau Facebook Ads sudah mutlak pasti harus keluar uang, sehingga tidak boleh main-main lagi untuk belajar Facebook Ads untuk
memaksimalkan Facebook Ad karena kita sudah nanggung, sudah terlanjur keluar modal. Oke, seperti itu dulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali untuk sesi kedua. Nanti kita akan bahas secara lebih detail kembali. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.